Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelas MJ 112 ICT Literasi kelompok 15. Di sini kami akan memaparkan proyek proposal ICT Literasi kami yang berjudul Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Literasi TIK dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa. Sebelum kami lanjutkan lebih jauh, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman yang lain. Saya Anissa Rahmi Hanifah dan ada teman-teman saya yang lain yang bernama Eldea Eza Australin Mirza, lalu ada Iksak Mariski Prasetyo, lalu ada Laili Nur Ika Fatimah, ada Muhammad Syauki Novarius, Viola Amalia Ismail, Fernisha Safira, dan Wahyu Hendro Priyatno. Baik, langsung saja saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu latar belakang proposal. Mengapa di sini kami mengajukan tema tersebut, yaitu yang pertama seperti yang kita ketahui, perkembangan ICT pada era sekarang ini sangat berkembang pesat, bahkan hingga mengubah paradigma pembelajaran di pendidikan tinggi secara fundamental. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa literasi TIK kini menjadi kompetensi utama yang mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif. Lalu, yang ketiga adalah meningkatnya konektivitas global yang menjadikan media sosial sebagai inovasi signifikasi sistem digital. Dan yang keempat, Indonesia masih terdapat potensi, karena kita tahu pengguna media sosial di Indonesia sangat banyak, dan ini menjadi hal yang potensial untuk media sosial digunakan sebagai ICT literasi. Dengan demikian, kami mengajukan penelitian media sosial dalam meningkatkan literasi TIK dalam proses pembelajaran mahasiswa. Karena ini menjadi penting untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, kreatif, dan kompetitif sesuai visi Merdeka Belajar. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, dipersilakan. Iya, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam, proposal ini yaitu yang pertama, menganalisis pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa dalam konteks pembelajaran dan pengembangan literasi TIK. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang keempat yaitu merumuskan model pemanfaatan media sosial yang efektif dan kontekstual untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu, tujuan utama dari proposal ini yaitu yang pertama, proposal ini dibuat untuk menganalisis pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa dalam konteks pembelajaran dan pengembangan literasi TIK. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang keempat yaitu merumuskan model pemanfaatan media sosial yang efektif dan kontekstual untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, yaitu menjadi acuan bagi dosen dan tenaga pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu memberikan wawasan kepada mahasiswa agar lebih bijak, produktif, dan kritis dalam menggunakan media sosial untuk tujuan akademik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Baik, terkait penelitian terdahulu yang sudah ada, yang pertama, penggunaan Instagram membantu remaja memperoleh informasi, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus menjadi sarana pembelajaran informal. Yang kedua, konten visual dan audiovisual di Instagram, TikTok, dan Twitter mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan digital, menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik dan pembuat konten untuk menciptakan lingkungan digital yang edukatif. Yang ketiga, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga efektif mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi digital. Yang keempat, dari 227 mahasiswa, lebih dari 90% responden menggunakan media sosial, terutama TikTok dan Instagram untuk belajar mandiri dan mencari informasi akademik, menegaskan peran media sosial sebagai sumber belajar utama di era digital. Dan yang kelima, hubungan signifikan antara literasi digital dan penggunaan media sosial menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital, semakin produktif dan bertanggung jawab mahasiswa dalam bermedia sosial. Selanjutnya, dari dua variabel yaitu media sosial dan literasi ICT. Untuk media sosial adalah sarana komunikasi digital yang menekankan partisipasi aktif pengguna dalam menciptakan dan mendistribusikan informasi melalui jaringan interaktif secara global. Sedangkan literasi TIK merupakan seperangkat kemampuan terpadu yang memungkinkan seseorang beradaptasi, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital melalui pemanfaatan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini berangkat dari dua variabel utama, yaitu media sosial dan literasi ICT. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama mahasiswa, sementara kemampuan literasi ICT menentukan sejauh mana mahasiswa mampu mengolah, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut secara optimal. Kedua variabel ini kemudian berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Di era digital, media sosial dan literasi ICT berperan dalam meningkatkan efektivitas serta relevansi pembelajaran, karena keduanya membantu mahasiswa menemukan informasi, berdiskusi, dan membangun pemahaman secara lebih cepat dan fleksibel. Dari proses tersebut diharapkan muncul output pembelajaran yang lebih berkualitas. Output yang dimaksud adalah mahasiswa dengan kemampuan literasi ICT yang tinggi serta mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi, secara keseluruhan, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tepat ditambah dengan literasi ICT yang baik dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menghasilkan kompetensi mahasiswa yang lebih unggul. Berikutnya, saya masuk ke state of the art penelitian. Pada tahap ini, kami melihat posisi terkini dari perkembangan penelitian mengenai peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi digunakan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi sudah dimanfaatkan secara strategis sebagai media pembelajaran interaktif. Media sosial mendukung kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan evaluatif mahasiswa. Karena itu, posisi penelitian kami saat ini berada pada tahap transformasional, yaitu tahap di mana pemanfaatan media sosial mulai benar-benar diterapkan dalam konteks pembelajaran digital di perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini sudah mengikuti arah perkembangan riset terbaru dalam penguatan literasi digital mahasiswa. Lalu selanjutnya ada peta jalan penelitian kami.
Roadmap ini menggambarkan 4 tahap perkembangan penelitian terkait literasi digital melalui media sosial. Tahap pertama adalah tahap eksploratif, di mana penelitian lebih fokus pada pemetaan fenomena penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Pada tahap ini, penelitian masih bersifat deskriptif. Lalu yang kedua ada tahap integratif, yaitu ketika media sosial mulai dihubungkan dengan proses pembelajaran dan peningkatan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang ketiga ada tahap transformasional, yang juga menjadi posisi penelitian kami sekarang. Pada tahap ini, media sosial dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang lebih terarah dan integritas sehingga bisa meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang terakhir ada tahap keempat atau tahap pengembangan model, yaitu arah penelitian ke depan. Pada tahap ini, penelitian mulai fokus pada penyusunan model atau strategi pembelajaran berbasis media sosial yang lebih sistematis untuk diterapkan di perguruan tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menceritakan wawancara bersama teman saya, yaitu Selmandini, mahasiswi manajemen usia yang sama seangkatan dengan kami. Kami melakukan wawancara ini via WhatsApp by text karena kesibukan masing-masing. Nah, di sini saya ringkas menjadi beberapa poin penting ketika saya menanyakan bagaimana pemanfaatan media sosial yang telah digunakan oleh Kak Selma ini, pada intinya beliau menjawab bahwa seperti yang kita tahu media sosial ini digunakan dengan sangat sering, terutama pada pada media sosial Instagram yang menampilkan visual. Karena ini Instagram seperti yang kita tahu merupakan salah satu media sosial yang menjadi rujukan utama karena menawarkan berbagai ragam konten ya, seperti reels atau video, terus carousel, poster dan hal-hal dan konten-konten lain. Yang mana konten-konten ini membuat penyampaian informasi menjadi lebih ringkas dan dapat diserap karena tadi visual memanfaatkan audio visual sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dalam hal ini Kak Selma. Lalu beliau juga menuturkan bahwa media sosial juga mendukung sebagai sumber belajar ICT-nya yang bersangkutan karena dia dapat mempelajari topik-topik ICT atau TIK seperti tutorial penggunaan Excel, banyak-banyak orang yang membagikan informasi bagaimana menerapkan rumus-rumus Excel via Reels di Instagram. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan orang-orang yang tadi membagikan penerapan rumus Excel tadi melalui video di Instagram itu dapat membuat Selma menjadi lebih paham karena dia kemas secara menarik gitu. Nah, terlepas dari itu tentu ada kita menggunakan media sosial harus secara kritis ya, dan Kak Selma di sini menyampaikan dia tidak langsung mempercayai seluruh konten. Dia termasuk seseorang yang kritis yang selalu melakukan cross check dulu dengan akun resmi, dengan sumber yang kredibel sehingga ketika dia mendapatkan informasi dia tidak mudah tergiring oleh hoax atau misinformasi begitu. Dia juga contohnya dia menerapkan contoh PPN 12%. Itu pada awalnya kan seperti yang kita tahu mungkin kita juga familiar dengan kasus ini, banyak masyarakat yang tergoreng gitu. Padahal kan banyak barang-barang yang tidak serta-merta dikenai PPN seperti beras yang dari sawah misalkan ya, atau ayam gitu, karena itu merupakan bahan-bahan pokok gitu. Nah, kemampuan verifikasi ini menunjukkan bahwa Kak Selma ini memiliki literasi digital yang tidak hanya sekedar memakai teknologi atau tidak hanya sekedar asal menggunakan media sosial gitu. Dia juga melakukan cross check begitu. Tentunya dalam bermedia sosial juga kita seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah
kecanduan dan buruknya manajemen waktu gitu. Serta paparan hoax yang menuntut kita untuk lebih berpikir secara kritis. Seperti yang kita tahu banyak sekali di media sosial ini terdapat kebocoran data yang mana menuntut kita untuk lebih hati-hati karena banyak sekali mungkin yang tidak asing atau bahkan korbannya terjadi di sekitar kita. Misalnya seperti yang kita tahu banyak yang membagikan file berupa dokumen atau link yang sangat meresahkan. Nah, di sini Kak Selma sebagai mahasiswa Unsia juga sangat aware soal itu karena dia juga menceritakan bahwa kerentanan privasi data termasuk potensi peretasan akun atau yang tadi saya ceritakan itu link tiba-tiba masuk gitu ke WhatsApp gitu ya yang saat ini sering beredar. Ini dia mendorong Selma untuk menjadi lebih paham soal keamanan digital sebagai bagian penting dari literasi TIK atau ICT literasi ini. Nah, saya juga menanyakan bagaimana sih dampak media sosial terhadap literasi TIK yang Selma rasakan gitu. Nah, kata Kak Selma, dia juga menceritakan bahwa media sosial ini terbukti memberikan dampak yang positif, yaitu dia dengan adanya tadi kejadian-kejadian seperti contoh yang saya jelaskan tadi, dia jadi aware untuk meningkatkan keamanan akun-akun media sosial yang bersangkutan. Dia juga jadi menerapkan kemampuan beretika dalam komunikasi. Dia juga jadi lebih paham soal bagaimana menggunakan media sosial. Selain itu juga terlepas dari tantangan tersebut, dia juga tetap mendapatkan pengetahuan terkait hal-hal yang dia cari melalui konten-konten yang ada di Instagram tadi. Jadi dia juga bisa sambil belajar, bisa sambil mencari hiburan tapi juga tetap dapat meningkatkan kompetensi literasi ICT-nya Selma. Lalu saya juga menanyakan bagaimana dia mengoptimalisasi media sosial ini dalam penguatan ICT literasi, mengingat kita sama-sama mahasiswa Unsia yang mempelajari ICT literasi. Nah, beliau menjawab bahwa agar media sosial dapat mendukung, dia memberikan poin-poin yang pertama, penyediaan konten yang relevan, informatif, yang jelas. Lalu yang kedua, pemanfaatan media sosial sebagai pembelajaran, jadi tidak hanya sekedar hiburan, tapi kita ingat-ingat di sini juga media sosial dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang sangat-sangat potensial. Lalu yang terakhir, dia mengharapkan ada kolaborasi antara lembaga pendidikan, komunitas teknologi, instansi pemerintah, dan konten kreatornya untuk membuat materi jadi lebih menarik lagi. Lalu yang terakhir saya juga menutup bagaimana ada rekomendasikah bagi kita sebagai mahasiswa dalam menerapkan media sosial ini jadi sebagai bagian literasi ICT. Nah, Selma menjawab katanya untuk meningkatkan kemampuan TIK melalui media sosial, kita harus rutin mengikuti akun-akun yang edukatif, yang terpercaya, yang berfokus pada misalkan tadi salah satunya teknologi dan literasi digital. Lalu dia juga menekankan bahwa kita perlu belajar secara kolaboratif melalui grup atau komunitas online. Yang ketiga, karena kita sudah belajar, kita perlu untuk melakukan praktik, terutama pada verifikasi informasi terhadap konten-konten yang viral ya. Jadi kita tidak harus melakukan verifikasi, cek and recheck. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengatur waktu karena ini merupakan tantangan bagi kita semua. Kita tentu menyadari hal ini supaya kita tidak kebablasan gitu. Ya, demikian wawancara saya bersama Selma Andini terkait penerapan media sosial sebagai ICT literasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil wawancara saya bersama salah satu mahasiswi Unsia juga bernama Anidia Safitri yang merupakan mahasiswa semester 7 alih program jurusan akuntansi. Untuk data penggunaan medsosnya, narasumber ini memiliki
keseharian untuk bermain medsos di aplikasi Instagram, TikTok, YouTube untuk melihat konten dengan visual menarik dan informatif. Dalam wawancara ini, saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu bagaimana narasumber memanfaatkan media sosial untuk TIK, dan bagaimana narasumber memverifikasi apakah suatu informasi itu terdapat risiko atau dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah dampak dari penerapan medsos dalam meningkatkan literasi TIK, serta yang terakhir adalah rekomendasi atau harapan narasumber kepada perkembangan TIK. Baiklah, saya memulai dari pemanfaatan media sosial dari narasumber sendiri. Narasumber sendiri seperti yang kita lihat dalam slide, jadi memiliki kecenderungan untuk belajar hal baru. Jadi narasumber ini menggunakan mencari referensi tutorial, referensi tugas, dan tren baru. Dan di sini juga narasumber ini memiliki minat dalam memahami aplikasi desain seperti Canva dan Affinity melalui konten ringan dan visual. Selain mengenai desain, narasumber juga mempelajari tentang keamanan data pribadi dari aplikasi TikTok. Nah, dari pemanfaatan narasumber sendiri itu lebih prefer ke bentuk pembelajaran yang praktis dan relatable dalam bentuk video singkat. Hal ini juga mungkin berkaitan dengan kecenderungan pengguna media sosial sekarang yang memiliki attention span yang cenderung rendah, sehingga lebih terpikat dengan video-video yang singkat. Dan selanjutnya itu tentang tingkat kepercayaan, verifikasi, dan risiko. Dalam hal ini, narasumber sendiri tidak langsung percaya pada semua konten. Bagaimana cara narasumber untuk mempercayai dengan mengecek kredibilitas kreator, menonton konten sepenuhnya, dan menilai kelayakan untuk disebarkan melalui situs resmi, media terpercaya, dan perbandingan dengan sumber-sumber lain. Nah, hal ini tentu menjadi tantangan ya, karena risiko-risiko ini berasal dari banyak informasi yang tidak akurat dan opini yang sering disajikan sebagai fakta, sehingga berpotensi menyesatkan orang-orang yang melihat konten tersebut, sehingga memang perlu kita lakukan verifikasi berdasarkan hasil dari wawancara narasumber ini. Dan selanjutnya itu adalah dampak. Bagaimana dampak penggunaan media sosial dalam meningkatkan literasi TIK dalam proses pembelajaran sendiri. Narasumber merasa dalam penggunaan media sosial ini meningkatkan pemahaman keamanan terkait keamanan digital, etika online, dan penggunaan aplikasi. Hal ini juga berhubungan dengan minat narasumber sendiri yang mempelajari hal baru dalam bidang desain dan keamanan. Dan selanjutnya juga mempercepat pemahaman konsep baru dan meningkatkan keberanian mencoba hal teknis, karena narasumber sendiri bercerita bahwa banyak konten-konten yang relatable itu maksudnya lebih ke langsung ke poin, penjelasan to the point, bagaimana cara menggunakan aplikasi, dan langsung ke tujuannya tanpa banyak pembuka dan penutup. Dan selanjutnya ini adalah rekomendasi. Bagaimana harapan narasumber terhadap perkembangan TIK? Narasumber sendiri mengharapkan lebih banyak konten edukatif yang menarik berupa video singkat, infografis, live dengan praktisi. Hal ini tentu berhubungan dengan nilai daya tarik suatu konten berupa video singkat dan infografis, serta live dengan praktisi ini berhubungan dengan bagaimana tingkat kredibilitas dari suatu informasi untuk disebarkan. Dan selanjutnya ini berhubungan dengan pihak-pihak resmi seperti kampus, komunitas digital, Kominfo, serta kreator independen itu sebaiknya aktif memberikan konten berkualitas. Dan selanjutnya ini adalah konsisten meningkatkan kemampuan TIK dan tidak menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Nah, hal ini sangat ditekankan oleh narasumber karena terkadang memang media sosial itu memberikan kita banyak manfaat, entah itu dari segi pembelajaran, hiburan, atau juga mungkin banyak mencari pendapatan di media sosial sendiri. Tetapi kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, serta memanfaatkannya untuk soft skill kita, karena dengan konsistensi yang tinggi, kita itu dapat lebih mudah mempelajari TIK di era sekarang. Dan yang terakhir itu adalah narasumber sendiri itu lebih
lebih suka mengikuti akun yang kredibel dan membiasakan verifikasi informasi dan kembangkan sikap skeptis yang positif. Di sini skeptis yang positif artinya kita itu tidak mudah percaya kepada suatu hal dan terus mencari kebenaran dari suatu informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya mungkin kita ke wawancara selanjutnya. Untuk wawancara ketiga ini saya mengambil sampel narasumber dari universitas lain, yaitu mahasiswi yang bernama Aisyah Putri Andini yang merupakan mahasiswi semester 1 D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan UGM. Di sini untuk penggunaan medsosnya setiap hari dan dibatasi 3-4 jam. Untuk aplikasinya berbeda dari narasumber sebelumnya, ini lebih sedikit yaitu Instagram dan WhatsApp untuk mencari isu terkini dan respon masyarakat. Jadi setiap narasumber memang memiliki preferensi masing-masing dalam hal yang dieksplor dalam media sosial. Nah, di sini menjadi 4 bagian juga. Untuk bagian pertama yaitu pemanfaatan media sosial untuk TIK. Jadi untuk narasumber yang ketiga ini menggunakan teknologi untuk mencari informasi teknologi, misalnya perkembangan gadget baru, dan juga untuk mencari informasi-informasi lain seperti isu-isu di masyarakat. Nah, untuk pengalaman belajarnya itu lebih suka melalui YouTube. Mungkin kalau YouTube lebih panjang dari video singkat atau reels ya. Walaupun yang paling membantu pun narasumber mengatakan bahwa video review singkat atau reels. Jadi memang konten berupa video lebih menarik dan lebih membantu bagi para narasumber dalam memanfaatkan media sosial untuk TIK. Selanjutnya adalah bagaimana narasumber menghadapi informasi-informasi yang beresiko dan cara memverifikasinya dan tingkat kepercayaannya. Untuk narasumber ini pun merasa risiko utama itu adalah informasi salah atau yang menyesatkan. Jadi untuk membedakan apakah ini opini atau fakta. Dan tantangan tersebut membedakan informasi kredibel atau tidak relevan. Jadi dari sini juga narasumber itu sudah sadar akan informasi yang beredar tidak selalu benar dan berusaha untuk mencari informasi yang kredibel. Selanjutnya adalah dampak peran medsos dalam meningkatkan literasi TIK. Dari narasumber sendiri itu tentu membantu memahami lebih banyak topik TIK, serta meningkatkan kemampuan memakai aplikasi teknis dalam pekerjaan. Dan juga sesuai dengan minat dari narasumber sendiri itu mengenai gadget, contohnya itu media sosial pun membantu narasumber dalam mengambil keputusan seperti membeli gadget apa yang cocok dan yang paling worth untuk dibeli. Untuk selanjutnya itu rekomendasi dari narasumber dalam penggunaan media sosial ini yaitu membuat forum khusus sesuai minat mahasiswa untuk diskusi dan berbagi informasi, di mana memang media sosial sendiri itu mengumpulkan banyak orang dalam suatu dunia maya, sehingga akan lebih baik jika banyak kelompok-kelompok, dan memang sudah banyak ya tersedia sekarang kelompok-kelompok yang dengan minat khusus, minatnya masing-masing. Dan selanjutnya itu platform yang efektif menurut narasumber itu adalah Instagram dan Twitter, karena paling banyak digunakan oleh generasi muda. Karena memang narasumber ini generasi muda, mungkin merasa jika di gap umur tidak terlalu jauh, maka untuk diskusi itu lebih nyambung, lebih tidak ada gap. Dan saran bagi mahasiswa yaitu selektif dan membatasi informasi yang tidak relevan agar memperoleh manfaat optimal dari media sosial. Hal ini memang mendukung bahwa tingkat verifikasi dan tingkat kepercayaan narasumber terhadap risiko-risiko informasi relevan ini ada, dan mengajak semua pengguna media sosial itu untuk lebih selektif dalam memperoleh informasi di media sosial ataupun internet. Baiklah, selanjutnya ada wawancara 4 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan responden keempat, yaitu Muhammad Hafid Kurniawan. Kita mulai dari profil responden.
Responden adalah Muhammad Hafid Kurniawan, seorang mahasiswa semester 6, program D3 Perpajakan di Universitas Terbuka. Beliau rata-rata menggunakan media sosial sekitar 4-5 jam per hari. Platform yang paling sering digunakan adalah Instagram, Threads, dan WhatsApp. Tujuan penggunaannya cukup beragam, mulai dari mencari ulasan produk, hiburan ringan, berita-berita terbaru, hingga memperoleh informasi akademis untuk keperluan perkuliahan. Penggunaan media sosial ini, menurut responden, media sosial ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama karena kuliah yang dilakukan secara full daring, kecuali pada saat ujian di Universitas Terbuka. Media sosial ini dimanfaatkan untuk mencari informasi terkait kuliah, microlearning, referensi cepat, ide inovasi, hingga pencarian jurnal penelitian. Jadi peran media sosial bagi responden bukan hanya hiburan, tapi juga sarana belajar yang praktis dan cepat. Kemudian terkait faktor pendukungnya, responden menyebutkan ada beberapa faktor yang mendukung pemanfaatan media sosial, yaitu akses internet dan smartphone yang mudah, tersedianya konten edukasi yang melimpah, komunitas online yang aktif sama seperti responden sebelumnya, serta motivasi belajar mandiri. Selain itu, pembangunan informasi teknologi ini juga cepat dan membantu meningkatkan literasi TIK. Hambatan apa yang dialami responden dalam pemanfaatan medsos? Ada beberapa hambatan. Yang pertama, informasi itu tidak selalu valid, banyak juga beredar hoax. Yang kedua, ada distraksi dan kecenderungan scrolling tanpa tujuan atau doom scrolling. Kemudian, kualitas jaringan yang tidak merata juga menjadi kendala lain. Terakhir, responden mengakui adanya ketergantungan pada konten instan yang mengganggu fokus belajar. Rekomendasi penggunaan media sosial yang efektif seperti apa? Kata responden memberikan rekomendasi agar penggunaan medsos ini bisa lebih efektif, diantaranya tentukan tujuan dulu sebelum membuka medsos, mengikuti akun-akun edukasi yang kredibel, mengatur waktu agar tidak mudah terdistraksi, serta membiasakan diri untuk melakukan verifikasi informasi sebelum percaya tentang semua hal yang kita baca di internet. Demikian ini hasil wawancara dengan responden keempat. Secara umum, media sosial ini intinya memiliki manfaat yang besar bagi pembelajaran. Namun tetap perlu kedisiplinan dan literasi digital yang baik biar tidak terjebak pada distraksi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel progres. Baik, ini menceritakan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami. Untuk persiapannya, kita telah melakukan penyusunan proposal, studi literatur, penyusunan instrumen. Kemudian pada tahap pelaksanaan, kita merekrut subjek untuk responden wawancara, kemudian wawancara secara mendalam, dan kemudian kita melaksanakan observasi pembelajaran. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Hendro. Silakan. Baik, terima kasih. Telah kita bahas dari latar belakang sampai dengan pembahasan wawancara 1, 2, 3, dan 4, termasuk dengan progres-progres yang telah kita lakukan dalam penyusunan proposal ini. Dapat kita tarik beberapa kesimpulan dari beberapa wawancara yang telah kita laksanakan, yang tentunya berkaitan dengan latar belakang maupun tujuan. Untuk yang pertama adalah perkembangan ICT telah mengubah paradigma pembelajaran di perguruan tinggi, di mana literasi TIK menjadi kompetensi kunci yang mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif. Seperti yang tadi disampaikan dari wawancara 1 hingga 4, penggunaan media sosial ini menjadi faktor pendukung pembelajaran mahasiswa masa kini daripada menggunakan hard copy atau buku. Kemudian yang kedua, media sosial terutama Instagram, TikTok, dan YouTube terbukti menjadi sumber belajar alternatif yang efektif karena bersifat visual, ringkas, praktis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Di mana seperti yang kita ketahui banyak praktisi baik dari akademisi maupun praktisi yang menjelaskan berbagai studi yang menggunakan Instagram ataupun platform YouTube, yang itu akan lebih memudahkan mahasiswa dalam pembelajarannya maupun dalam mengulang-ulang kembali kegiatan yang telah dilaksanakan di kampus. Kemudian itu pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran berkontribusi positif terhadap peningkatan ICT literasi.
Pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi TIK mahasiswa, termasuk kemampuan teknis penggunaan aplikasi, kesadaran keamanan digital, etika komunikasi daring, serta keterampilan berpikir kritis. Jadi di sini seperti yang dijelaskan dari wawancara 2 dan 3 bahwa penggunaan TIK ini, media sosial ini menjadikan mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat secara umum berpikir kritis dan memverifikasi hal-hal yang telah disampaikan apakah itu hoax atau tidak. Kemudian yang keempat, mahasiswa tidak bersikap pasif terhadap informasi digital. Mereka melakukan verifikasi informasi melalui sumber kredibel, akun resmi, dan pembandingnya menunjukkan literasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tapi juga kemampuan analitis. Diharapkan dengan menggunakan teknologi seperti media sosial, mahasiswa dapat menemukan pembanding yang kredibel, seperti halnya akun-akun resmi dari pemerintah maupun dari jurnal-jurnal tertentu yang mungkin bisa dibandingkan dengan materi yang disampaikan di ruang kelas ataupun dalam buku. Tantangan utama pemanfaatan media sosial meliputi resiko kecanduan, distraksi waktu, hoaks, opini yang disajikan sebagai fakta, serta kerentanan privasi dan keamanan data. Yang kedua, secara konseptual, penelitian ini berada pada tahap transformasional, di mana media sosial tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi mulai diarahkan sebagai media pembelajaran strategis yang terintegrasi dengan pengembangan literasi TIK. Kerangka berpikir yang disusun menunjukkan bahwa integrasi media sosial dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran, menghasilkan mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 15, kelas MJ 112. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.